Sudah bertahun-tahun Hornets selalu gagal dan jadi salah satu tim terburuk di NBA. Tapi nasib mereka itu akan segera berubah drastis di tangan bocah ini. Khan turns the corner. Yes! Second punch of the night. Namanya adalah Con Newpel. Usianya masih 20 tahun, tapi gaya bermainnya Hornets the lead in the ball. Knipple first NBA shot. How do you do? Paul Collin, Brandon Miller. Head up. sudah seperti berpengalaman 10 tahun di NBA. Di 24 game pertamanya di NBA, Newpel sudah bisa mencatatkan 18 points, 5,5 rebounds, dan 3,3 assist per game. Udah kayak pemain All-Star. Performanya juga sudah sangat efisien dengan akurasi field goal 45,9% dan 3 point 40,3%. Presentasenya ini pun udah mirip dengan prime Klay Thompson. Dalam kurun waktu 14-23 November kemarin, lihat seberapa produktif Newpel untuk Hornets. 32 points, 24 points, 28 points, 26 points, dan 28 points lagi. Close out, Scotty gets to the paint. When he was on the Olympic team in 1992. Score the goal! Khan with a chance for a three-point. Jika digabung, maka rata-ratanya sudah sampai 27,6 points per game. Wow, nggak ada rookie lain pada musim ini yang bisa melakukan hal yang sama. Bahkan sang first overall pick Cooper Flag aja masih belum bisa. Sebagai catatan, dalam kurun itu memang ada satu game di mana Newpel hanya mengumpulkan 8 points. Tapi tebak siapa lawannya? Sang MVP Shea dan juara bertahan OKC Thunder. Jadi wajar banget. Namun masih ada yang lebih menarik lagi dari performa Newpel yang panas ini. Saat dia mencetak 32 poin tadi, Hornets bertanding di kandang Bucks, di mana Milwaukee adalah kampung halamannya. Karena itu, Newpel mengundang sekitar 2.000 orang mulai dari keluarga, teman, dan orang-orang penting baginya untuk menonton dirinya bermain. Ya, 2.000 orang guys. Dan bukannya merasa tertekan karena dilihat kenalan sebanyak itu, apalagi dia masih seorang rookie, malah ini yang dilakukan. First, he's out on the floor. Instead, it's Trey Mann. And look, trying to rebound the ball. Catch and shoot three for Khan Knipple. Khan wins the race to the bucket. That just made him so unbelievably different. Oh yes! The rookie! Right to Knipple! Tie ball game! Oh yeah! I'll try to... Newpel benar-benar bermain seperti nggak punya rasa takut. Dijaga ke Giannis, nggak masalah. Dan yang paling keren, Newpel justru nggak takut di momen-momen clutch dan berhasil memasukkan beberapa 3-point krusial. Hornets memang kalah di game itu, tapi Newpel berhasil jadi salah satu pencetak skor tertinggi, bahkan lebih tinggi dari Giannis. Dan ternyata, game melawan Bucks itu bukanlah satu-satunya momen di mana Newpel bisa menunjukkan sisi clutch-nya. Saat melawan Raptors 2 minggu kemudian, ini yang dilakukan. Three-point Newpel yang mulus ini berhasil memaksa game ini untuk lanjut ke overtime. Dia sudah punya mental yang sangat kuat untuk jadi calon bintang yang bisa diandalkan. Seperti yang dikatakan Charles Lee, pelatihnya sendiri. In the biggest moments, I know that he has no fear, which was great. Hornets akhirnya menang dan mematahkan 9 win streak Raptors. Tapi masih ada hal yang unik dari momen tadi. Kalau kalian perhatikan lebih jelas, LaMelo Ball yang adalah bintang utama Hornets justru tidak dimainkan di momen-momen krusial. Lee memang sudah menyebut kalau menit bermain LaMelo akan dibatasi di game itu. Tapi poin yang mau gue sampaikan adalah Newpel sudah terbukti jadi bocah yang bisa diandalkan Hornets untuk memenangi suatu game, bahkan tanpa ada LaMelo sekalipun. Jadi apakah Newpel benar-benar bisa membuat Hornets jadi tim yang kuat lagi? Seberapa besar potensi yang Newpel punya untuk jadi All-Star di NBA? Sejak awal, Newpel sebenarnya sudah punya talenta yang spesial. 5 minutes to go in Charlotte. Knipple threading inside. Saat masih bermain di NCAA, Newpel mencatatkan rata 14,4 points, 4 rebounds, dan 2,7 assist per game dengan presentase field goal 47,9% dan 3 point 40,6%. Sebagai seorang guard dengan tinggi 201 cm, dia bisa dibilang jago melakukan banyak aspek di lapangan, mulai dari playmaking, Lighten up as a Charlotte guy. One triple after another. Malawine with the slam. Yesterday against Virginia. Oh, Knipple. driving, Another one. That's a nice rebound and a great pass. And a flashback in Knipple. dan tentu saja shooting. He always brings energy. Knipple. Dan kalau dilihat sejauh ini, Newpel berhasil beradaptasi dan mengembangkan bakatnya di tingkat NBA.
Seiring berjalannya waktu, Nupel semakin terlihat nyaman dan menemukan caranya sendiri untuk mencetak skor. Dia memang bukanlah seorang pemain yang cepat dan atletis, tapi dia bisa mengendalikan jalannya pertandingan dengan temponya sendiri. 58-56 Sixers. Knipl time. Sepertinya tidak ada masalah bagi Nupel walaupun gaya bermainnya tidak begitu kencang, karena dia punya kombinasi antara badan yang besar dan kreativitas yang terlatih di lapangan. Nupel bahkan bisa melakukan sesuatu yang seperti ini. Khan goes in. Glass and Meski sudah dekat dengan seorang center, Nupel masih berani untuk menyerang di dekat ring melalui floater dengan kondisi kaki yang tidak seimbang. Tapi yang paling menarik dari aksi Nupel di NBA sampai sekarang adalah sisi shootingnya. Nupel sangat unggul dalam hal catch and shoot. Khan goes to the line. Got it! Saat video ini dibuat, Nupel mencatatkan rataan 3,4 3 point masuk per game. Capaian itu gak cuma yang terbanyak dari seluruh rookie musim ini, tapi juga sepanjang sejarah NBA. Bocah ini benar-benar bakal punya rekor 3 point sendiri sambil mencatatkan akurasi masuk sampai 40%. Salah satu kunci dari bagusnya performa Nupel di area 3 point mungkin karena shooting formnya yang cepat. Charlotte leading by 3. Knipl puts in another 3-point. Saking cepatnya, dalam cuplikan ini musuhnya sampai nggak punya waktu buat recover, yang membuat Nupel jadi terbebas saat menembak 3 point. Tapi bagaimana dengan yang satu ini? Knipl takes his time. Selain shooting yang cepat, Nupel juga punya timing yang pas untuk mencari celah dari defense lawan. Dia tahu cara-cara untuk menghindar dari mereka, dan ini juga jadi salah satu senjata pemungkas shooter-shooter terhebat di NBA. Pemain seperti Steph Curry dan Klay Thompson juga melakukan hal yang sama seperti Nupel ini. Kalau Nupel sudah memegang bola, tembakan-tembakannya sepertinya bakal otomatis masuk. Charlotte, Knipl fakes, fires. He's got it, and a foul on Onyeka. Wow. Boy, that. Bocah ini punya feel yang sangat bagus saat mau shooting, yang membuat gaya bermainnya jadi terlihat lebih mulus. Dan jika digabung dengan IQ dan matanya yang jeli di lapangan, Nupel jadi seperti punya kekuatan super yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain Hornets lain. Dengan reputasinya sebagai shooter tajam, Nupel jelas akan mendapatkan defense yang lebih ketat dari musuhnya. Itu artinya rekan setimnya yang lain akan jadi lebih terbuka, dan Nupel tahu akan hal tersebut. Sehingga dia bisa mengoper bola kepada mereka lebih cepat, dan jalannya offense Hornets dapat menguntungkan semua pemain. Dan gak cuma di area shooting, Nupel juga bisa melakukannya bahkan ketika dikepung di bawah ring. Khan. Connaughton. Matches for... Mengingat statusnya yang masih seorang rookie, Nupel bisa dibilang sudah menjadi pemain yang cukup matang untuk memahami posisi dan situasi rekan setimnya di lapangan dengan cepat. Tapi yang setelah ini mungkin menjadi alasan kenapa Nupel sangat-sangat berharga untuk masa depan Hornets. Pada 1 Desember, Hornets berhadapan dengan Nets. Knipl connection. Nets are 13 of 29 from 3, 45%. Knipl. Nupel sudah mengumpulkan 18 points, 6 rebounds, 4 assist, dan 4 3 points. Tapi Hornets masih kalah di game ini. Dan setelah kekalahan itu, ini yang dia katakan. Rekor kita 6-15, kita masih kurang bagus. Kita harus menjadi diri kita sendiri, kita harus bermain keras, kita harus berjuang untuk menang setiap game yang kita bisa di sini. Dan kita tidak melakukan itu malam ini. Dan itu sangat mengecewakan. Harusnya kalimat seperti itu disampaikan oleh pemain veteran, bukan seorang rookie. Dengan pemain-pemain inti Hornets yang beberapa tahun terakhir selalu kena banyak kasus dan sering dilabel sebagai kurang dewasa, tentu sangat impresif melihat seorang bocah yang sudah punya mindset seperti seorang senior di tim ini. Rekor menang kalah Hornets sekarang memang masih buruk. Tapi kalau mereka menyerahkan kunci tim ini kepada Nupel sebagai pemimpin, gue cukup optimis kalau Hornets bakal jadi tim yang bisa bersaing lagi di playoff dalam beberapa tahun mendatang. Nupel masih baru sekitar 2 bulan saja bermain di NBA, tapi kemampuan, perilaku, dan mindsetnya sudah terlihat seperti seorang all-star. Nah, kalau menurut kalian, apakah Hornets harus melepas LaMelo Ball dari sekarang dan langsung menjadikan Nupel sebagai pemain utama mereka? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Spesial akhir tahun jersey free desain proses cepat, satu style cuma 100 ribuan. Gas, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.